cantik tapi kosong. Masih childish ya, pastinya ada rasa takut ya. Orang-orang punya ekspektasi Melati harusnya bisa lebih. Masa 2 kali kalah gitu Iya, kan dari as long as they are confident with themselves gitu. Kece Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang Unesa. Kece people! Kali ini kita gak sendirian. Seperti biasa di Bincang Unesa gak pernah sendirian. Kali ini kita mau bahas tentang cantik dan cerdas. Kalau menurut Kece people yang di belakang kamera, cantik dan cerdas apa tuh definisinya? Batia? Tinggi. Tinggi. Hanif nih? Kurus. Oke Mbak Dadi? Putih. Putih. Nah, kali ini kita akan membahas cantik dan cerdas bersama Putri Indonesia Jawa Timur 2024. Tepuk tangan dulu dong. Ada Kak Melati. Halo Kak Melati. Halo. Gimana perasaannya menjadi Putri Indonesia untuk perwakilan Jawa Timur? Lega pastinya, Lega. soalnya ini juga kedua kalinya nih aku ikut Putri Indonesia Jawa Timur. Tapi tugas dan tanggung jawab aku masih belum selesai, masih harus mengabdi di Jawa Timur dan pastinya persiapan untuk mewakili Jawa Timur di pemilihan Putri Indonesia Nasional. Ini kan udah bilang bukan pertama kali nih. Benar. Vibes-nya berbeda kah? Terus tantangannya berbeda kah? Atau yang bukan dilawan siapa? Struggle-nya yang di tahun sebelumnya sama sekarang apakah sama atau berbeda? Pastinya jauh lebih berbeda. 2 tahun yang lalu aku sendiri masih childish ya, tapi sekarang itu jauh lebih mature dan juga tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, itu pasti yang kerasa. Kemudian kalau struggle sendiri pastinya ada rasa takut ya, apalagi mencoba 2 kali. Betul. Dengan ibarat kata udah pernah nih, jadi orang-orang punya ekspektasi Melati harusnya bisa lebih dan lebih gitu. Ya ketakutannya kayak gitu, lebih ke arah overthinking diri sendiri juga, gimana nih kalau kalah lagi atau gimana. Tapi at the end of the day aku selalu percaya bahwa Tuhan itu pasti punya takdir buat masing-masing dari kita. Dan kalau memang tadinya ini belum rezekinya Melati lagi, aku percaya kalau pasti udah disediain yang lebih baik kayak gitu. That's nice. Berarti struggle-nya hampir sama tapi mungkin sedikit berbeda karena di tahun ini ada pressure lebih nih dari lingkungan sekitar karena masa 2 kali kalah gitu kan dari lingkungan sekitar. Masa nggak bisa gitu kan. Bener. Nah, untuk kita kembali ke tema nih, cantik dan cerdas. Masyarakat Indonesia pasti, siapa sih yang nggak tahu Putri Indonesia? Televisi pasti menyiarkan, terus banyak banget platform yang bisa dibilang nge-publish ataupun nge-blast event ini gitu kan. Terus kita menstigma teman-teman Putri Indonesia itu cantik-cantik, cerdas-cerdas, keren-keren, pinter-pinter. Kalau menurut Kak Melati sendiri gimana? Cantik dan cerdas menurut Kak Melati? Kalau buat aku itu definisi cantik kalau cuma lihat dari fisik aja itu kayaknya nggak bakal selesai ya. Dan aku tuh suka banget sama perkembangan zaman sekarang yang melihat bahwa cantik itu tuh udah bervariasi, nggak cuma putih aja, nggak cuma tinggi aja, nggak cuma kurus aja, tapi juga semua tipe kulit, warna kulit, bentuk badan itu tuh semua cantik. As long as they are confident with themselves gitu. Menurut aku kayak gitu kalau cantik. Kemudian untuk cerdas, kalau misal cewek zaman dulu kan sering banget konotasinya halah cuma cantik aja gitu. Apalagi sebelum jadi putri, aku ini seorang model. Orang selalu ngelihat, oh modelnya tuh cuma cantik aja, bondo cakep doang lah. Tapi ternyata enggak. Seorang wanita yang sebenarnya juga punya keinginan untuk terus mengasah dirinya, memperluas pengetahuannya, dan nantinya pengetahuan ini bisa digunakan untuk masyarakat dan juga untuk menyuarakan sesuatu yang kita pengen suarakan. Kayak gitu. Berarti cantik sekarang bukan cuma sekedar fisik kali ya? Benar. Tapi kan kalau di TikTok gitu, cantik tapi kosong. Ya kan, sering kan gitu. Berarti menurut Kak Melati sendiri cantik itu bukan juga cuma sekedar fisik aja, tapi ya memang dari isi kita gitu, dari inner beauty gitu kan. Inner beauty juga penting banget. Terus ini Kak, kan tadi di awal menjadi
Putri Indonesia perwakilan Jatim memiliki tanggung jawab yang besar. Tugas-tugasnya belum selesai nih. Sebenarnya tugasnya apa sih setelah menjadi Putri Indonesia Provinsi Jawa Timur? Emang tugasnya seperti apa sih, Kak? Pastinya tugas sebagai Putri Indonesia itu juga berkaitan dengan pemerintah, bagaimana kita bisa menyuarakan tentang kegiatan yang kita mau bawa. Jadi kan setiap putri ini punya kegiatan sosial ya. Dan kalau aku pribadi, aku tuh membawa yang namanya Me Live the Dream, di mana advokasi ini itu datang dari diri aku sendiri, dari pengalaman diri aku sendiri, di mana aku tuh takut banget untuk bermimpi. Karena takut kalau nggak kesampaian gimana, apakah ngerasa cukup, kayak gitu. Akhirnya muncullah inisiasi ini dengan harapan lebih banyak anak muda itu berani untuk bermimpi, untuk terus mengasah kemampuannya dan melakukan apapun yang mereka mau. Kan kalau kata orang, kalau misal lagi muda ini, semasa muda itu abisin aja jatah gagalnya. Kayak gitu. Berarti jangan takut gagal kali ya. Benar. Ya sekarang kita juga kalau nggak pernah ngerasain gagal, gimana ngerasain menang gitu kan. Benar. Apalagi kalau langsung menang kayak nggak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Apalagi mungkin kakak juga di tahun 2000 sebelumnya kan gagal menjadi juara 1 bisa dibilang kan. Terus akhirnya menang lagi, ya rasanya berbeda kan? Pasti. Rasanya sangat puas gitu kan. Rasa kayak oke, akhirnya gitu kan. Jadi benar-benar kalau buat aku pribadi gagal itu process of learning. Ketika kamu gagal pasti kamu akan cari tahu dong, kok bisa sih aku gagal, dan dari situ kalian bakal belajar untuk jadi seseorang yang lebih baik kayak gitu. Nah, kakak sudah mencapai di titik ini kan, habis ini di tahun selanjutnya ya? Iya, di tahun di 2024 bulan- akhirnya kontes di tingkat nasional. Benar. Itu di bulan apa, Kak? Di bulan Maret ya. Di mohon bulan Maret ya, doanya. bulan apa ya? Mohon doanya untuk Kak Melati. Iya. Karena semenjak tahun 2020 kalau nggak salah ya, Iya. Jawa Timur selalu top 3 nih. Iya, di puji Putri Tuhan, Indonesia. bener. Ada pressure sendiri, dorongan gitu kayak bisa nggak Sebenarnya ya? kalau ke pressure sih enggak, karena aku lebih menjadikan itu sebagai dorongan dan semangat bahwa ini loh perempuan Jawa Timur yang luar biasa, nggak cuma cantik tapi juga mereka berprestasi. That's Jadi, nice. semoga Kak Melati di bulan Maret ya, kurang lebih Iya. bulan Maret 2024 bisa berkontes di nasional. Amin. Semoga menjadi juara di Amin. yang kemarin menjadi Putri Indonesia Jawa Timur. Semoga menjadi Putri Indonesia 2024. Amin. Kak, di usia kita sekarang, kan kita seumuran ya? BTW. Kemarin bro. Oke, Kak, di usia teman-teman mahasiswa kan lagi zamannya berproses, apalagi di lingkungan universitas banyak kayak pageant-pageant juga dari Iya. prodi, fakultas, univ, bahkan di luar-luar. Hal yang harus diperhatikan kalau kita terjun di dunia duta seperti ini atau pageant apa ya, Kak? Yang paling penting itu kalian harus tahu alasan utama kenapa kalian ikut pageant. Mungkin banyak orang ngelihat, oh ya pageant itu cuma ajang kecantikan aja. Ya yang cari yang paling tinggi, paling putih, paling menarik lah secara penampilan. Tapi sebenarnya esensi dari Putri Indonesia atau pageant-pageant itu pasti ada value-nya. Kayak Putri Indonesia sendiri. Kita kan mencari seorang wanita yang bisa menginspirasi juga. Dan gunakan platform ini dengan sebaiknya. Kayak misal dengan melakukan advokasi, kegiatan sosial kayak yang aku lakuin melalui Me Live the Dream kayak gitu. Berarti memang harus tahu ya tujuanmu masuk ke sini tuh apa sih? Atau ada goals tersendiri akhirnya menggunakan platform ini? Atau jangan asal-asalan lah ya? Iya benar. Terus jangan kayak aji mumpung juga, temanku ikut pas aku nggak ikut, ya kan? Karena nggak ngerti tujuannya gitu kan? Iya benar. Terus ini Kak, selama mengikuti Putri Indonesia, ya kan? Putri Indonesia Jawa Timur ini, support selain keluarga atau circle, ada nggak yang kayak ini sangat berdampak nih buat aku gitu, support lingkungan seperti apa? Support dari pageant lovers, dari para sponsor kayak make up, terus baju dan dress lainnya itu juga penting banget, menunjang banget penampilan aku waktu pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur kemarin. Berarti lebih ke sponsor terus support dari pihak luar lah ya, pihak ketiga. Iya benar, itu kalau di luar keluarga sama temen betul, ya. That's nice. Terus Kak, kan habis ini di bulan Maret akan kontes di tingkat nasional nih. Benar. Bertemu berapa orang ya? Kan kalau di Indonesia 34 provinsi. Tapi kayak ada Jatim 1, Jatim 2, DKI 1, DKI 2 kayak gitu. Iya. Itu kurang lebih berapa, Kak? Kurang lebih 45. 45 orang yang akan berkumpul
terus akan mengikuti kontes nasional Putri Indonesia. Benar. Persiapan kakak sendiri nih untuk melawan 45 orang ini seperti apa? Pastinya banyak banget pelatihan-pelatihan yang udah disediakan, mulai dari public speaking, stage act performance, terus juga mulai mau mengagungkan kembali nih kegiatan sosial Me Live the Dream. Jadi pengen lebih banyak menggait anak muda untuk ikut terjun, membantu dan juga mensupport Me Live the Dream. Oke, terakhir Kak, aku penasaran sebenarnya kalau sudah menjadi Putri Indonesia atau duta seperti ini, masih bisa bertiga konyol nggak sih? Kayak bikin TikTok gitu-gitu, boleh nggak sih? Boleh nggak? Itu boleh dong. Boleh ya? Boleh. Gini, boleh gitu boleh. ya? Oh, masih Tapi boleh? masalahnya, aku kurang bisa kayak gitu. Gitu. Tapi kan siapa tahu kan, kayak dari manajemen, Kak, boleh kayak gitu, kan aslinya Boleh kayak dong. Nggak ada. Gitu. Karena jadi putri itu kita tetap jadi diri kita. Dan nggak mengurangi jati diri kita. Walaupun kita kadang suka bercanda atau apa ya, it is still fine for us. Berarti nggak masalah kali ya, Iya. gitu. Nah, apa tuh? Bicara cita-cita. Oh, oke. Ketutupan, Mbak. Oke. Memang dari kecil, cita-citanya pengen jadi kayak gini, dari pageant kayak gini, dari duta kayak gini, atau ada cita-cita lain yang memang aku banget nih sebenarnya, aku pengen banget nih. Kalau cita-cita, sejujurnya aku nggak pernah membayangkan diriku bisa berada di panggung Putri Indonesia. Karena aku yang dulu itu tomboy banget. Aku suka banget sama basket. Jadi aku Abas tuh tomboy. Ya? Iya, abas banget ya. Jadi kayak disuruh tampil malah malu-malu. Apalagi harus ngomong depan umum sebanyak itu kan deg-degan ya. Tapi satu cita-cita aku dari dulu bisa jadi berkat buat lebih banyak orang. Karena menurut aku kebahagiaan aku datang dari senyum orang-orang yang bisa aku bantu dan bisa terinspirasi dari aku. Dan ternyata Tuhan menunjukkannya itu melalui Putri Indonesia. That's nice. Oke, berarti lebih berimpactful pada masyarakat atau orang sekitar kali ya? Benar. Betul. Nah, apa tuh nih jangan dihapus? Iya. Bagi waktunya gimana? Oh gitu. Bagi waktu. Terbang tinggi ya. Keren ya. Oke, tek ya. Jadi bagi waktunya gimana nih Kak? Selama aktivitas persiapan kemarin, pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur, terus sama kehidupan normal kok, apa ya disebutnya? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari sama program Kakak, bagaimana sih bagi waktunya? Kalau bagi waktu sih tahu prioritas ya. Aku biasanya suka taruh prioritas. Misal memang deadline-nya harus ngejar bikin postingan ini, ya udah aku deadline. Dan aku biasanya itu tipikal yang suka ngeplan dari jauh-jauh hari, biar nggak H-1 SKS gitu, enggak. Jadi kayak gitu. Jadi ya, paling penting manajemen dan planning waktu kali ya? Bener, harus tahu prioritas, bikin planning itu jauh memudahkan aku untuk manajemen waktu antara Putri Indonesia dan juga kegiatan aku sehari-hari. Yes. Pernah mikir gini nggak? Kayak pas mau deadline nih kayak, aduh nanti aja nggak sih gitu? Pasti ada. Rasanya kayak nunda-nunda, kayak, capek dan lain-lain. Capek nih habis latihan atau apa gitu. Terus kayak menanggulanginya gimana tuh? Kayak ada manajemen atau ada manajer yang kayak, ayo dan kerja ini kerjaan gitu. Pastinya ada teman-teman yang selalu support aku dari belakang, yang selalu ayo jangan males-males, ini cuma sekali seumur hidup. Jadi kayak dorongan itu juga yang bikin aku akhirnya balik lagi, jangan males-males lah. Ini cuma sekali, ya udah ayo kita lakuin. Ini cuma sekali dimaksimalkan. Iya, dan juga kan kalau diselesain lebih cepat malah lebih enak. Nah, nggak ada lebih banyak tanggungan. waktu ya kan, lebih Iya. banyak waktu untuk santai-santai kan. Benar. Kalau figur ataupun sosok yang menginspirasi Kak Melati sendiri di dunia pageant ataupun apa di luar itu ada nggak sih? Aku tuh lagi suka banget sama Maudy Ayunda. Maudy Ayunda, keren sih. Iya, keren banget. Dia nggak cuma cantik, bertalenta, tapi juga dia tuh masih concern sama pendidikan. Sama nih kayak aku tuh concern banget sama pendidikan. Makanya dari advokasiku pun sendiri, aku tuh mendorong anak muda nih untuk mau menggapai cita-citanya melalui pendidikan. Betul, berarti buat teman-teman ya, pendidikan itu penting ya. Kalau udah terlena sama karir atau apa, jangan lupa pendidikan. Bener banget. Biasanya kalau di seumuran kita kayak udah dapet uang, udah ngerasain uang kayak gak lanjut kali ya. Gitu. Itu juga yang jadi salah satu dorongan aku nih. Makanya tercipta advokasi ini. Karena kan anak muda kayak sekarang dengan kemudahan teknologi, kita lebih gampang loh cari uang, cari penghasilan, dan kadang kita terbuai lah ya. Padahal sebenarnya
hidup kita itu masih panjang dan kita masih tetap harus ingat bahwa pendidikan itu penting. Oh ya, satu lagi nih, kalau buat aku pribadi, pendidikan itu nggak cuma masalah formal. Betul. Tapi juga setiap saat kamu bisa belajar kayak gini, ngomong depan umum juga kita belajar cara berkomunikasi. Jadi intinya jangan pernah menutup diri sama namanya pendidikan. Yes. Oke. Terakhir Kak, agenda terdekat, apa persiapan terdekat untuk Kakak di ajang nasional Putri Indonesia seperti apa? Plan terdekat pastinya persiapan, public speaking, stage as performance, kemudian English conversation juga, dan juga persiapan untuk bikin video profil untuk ke nasional, dan doain aja ya semoga di bulan Maret hasilnya juga bisa baik, bisa menyusul kakak-kakak sebelumnya. Nah, dan tidak mematahkan rekor dari 2020 ya kan, Jatim top 3 ya kan. Amin. Dan jangan lupa untuk para sponsor, itu paling penting ya kan. Siapa tahu ya kan. Nah Kak, kan bisa ini nggak, kiat-kiat atau info-info terkait buat teman-teman tips kalau kita mau terjun di dunia pageant seperti apa kan? Rata-rata penonton kita KC People itu adalah mahasiswa UNESA dan mereka rata-rata juga sudah terjun di dunia pageant-pageant seperti ini gitu. Tips dari Kakak seperti apa? Silahkan. Tipsnya satu sih, ini yang selalu aku bawa setiap kali aku kegiatan kayak gini. Satu, jangan pernah takut untuk mencoba. Dan kalau gagal, coba lagi aja. Karena kalian tuh nggak bakal tahu sejauh mana kalian bisa melangkah kalau kalian tuh belum mengambil satu langkah pertama kalian. That's nice. Oke, berarti berani ambil resiko. Iya gagal dong. Gak masalah, kalau gagal coba lagi. Iya, kalau masih muda abisin aja jatah gagalnya. Soalnya kalau udah di atas 25, 27 kayak aduh, waktunya habis itu ya. Kayak aduh, ngapain ya gitu kan. Jadi mumpung teman-teman masih muda dari SMA atau SMP, terserah kalian, dari kuliah. Kalau ada peluang ambil aja. Bener banget. Terus kalau gagal coba lagi. Coba lagi tahun depan atau coba lagi di tempat lain, nggak masalah gitu kan. Ayo Kak, jadi UNESA satu langkah di depan. Ini kita ngomong bareng. Aku ngomong UNESA, kita bareng satu langkah di depan. Satu langkah di depan. Oke, coba ya. Latihan nih. Oke, 1, 2, 3. UNESA, satu langkah di depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Melati, semoga sukses. Ya. Semoga nanti di bulan Maret dapat meraih hasil yang terbaik. Gitu kan. Nanti teman-teman kalau diundang datang. Ya, kalau diundang ya kan, siapa tahu. Oke, terima kasih buat KC People yang sudah menonton. Terima kasih juga buat KC People yang sudah menonton sampai akhir nih episode spesial bersama Putri Indonesia Jawa Timur 2024. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share video-video sebelumnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah follow Instagram kita. Oh, terakhir. Instagram, ya bener kan? IG atau sosmednya Kakak apa? Melati Teja. Melati Teja. Jadi tinggal search aja di Instagram Melati Teja. Nanti ada tuh. Terus buat update-update Kak Melati ada di situ semua ya. Iya, benar banget. Oke, terima kasih buat KC People. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.